Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayu Harunisa bersama tim dari Kataja Alaska dan Kocar Kataja akan bercerita sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang merupakan salah satu dari serangkaian perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan status kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran yang terjadi pada 15 Oktober 1945 dan berakhir pada 19 Oktober 1945, ini terjadi antara warga kota Semarang melawan tentara Jepang. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Adapun kronologi dari pertempuran 5 hari di Semarang sebagai berikut. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dan saat itulah Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya. Berkaitan dengan pertempuran 5 hari di Semarang, hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika para pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Mbulu. Di tengah jalan, tawanan Jepang kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Pada saat itu, pasukan Kido Butai berjumlah 2.000 orang. Selain itu, pasukan ini terkenal dengan keberaniannya, dan untuk maksud mencari perlindungan, mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang, pada Minggu 14 Oktober 1945, pukul 6.30 WIB, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegah dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Mbulu. Sekitar pukul 18.00 WIB, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang, reservoir Siranda di Candi Lama. Ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar bahwa tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi, Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber air di kota Semarang. Sebagai kepala rumah sakit Purusara, yang sekarang dikenal dengan RSUP Dr. Karyadi, Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Dr. Karyadi dengan cepat harus memutuskan untuk pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk di jalan menuju reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi, Dr. Gigi Sunarti, mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting. Namun, Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga kota Semarang. Ternyata, dalam perjalanan menuju reservoir Siranda,
mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegah tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit pada pukul 23.30 WIB. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur pada usia 40 tahun 1 bulan. Pertempuran ini makin memanas ketika pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara Jepang mengumumkan gencatan senjata. Namun, diam-diam juga melaksanakan serangan di berbagai kampung. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pertempuran sengit dan intens terus terjadi di seluruh penjuru kota Semarang. Pertempuran yang berlangsung hingga 5 hari ini memakan korban sebanyak 2.000 jiwa warga Semarang dan 850 tentara Jepang. Pertempuran ini berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan pimpinan DKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat ketika Brigadir Jenderal Beto dan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu kemudian melucuti senjata dan menawan para tentara Jepang. Guna memperingati dan mengenang para semangat perjuangan para pemuda dan para pejuang kota Semarang lainnya, maka dibangunlah sebuah monumen yang bernama Tugu Muda. Monumen Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953 yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Berikut wawancara singkat kami dengan Bapak Suwarno HS selaku pengurus DHC 45 di Kota Semarang yang didampingi oleh pengurus DHR 45 Tugu, Mijen, dan Ngalian. Beliau juga sebagai Ketua PWRI Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu, serta teman-teman. Perkenalkan kami dari Karang Taruna Kataja Alaska Jatisari dan Forum Anak Fajar Kataja Jatisari Mijen Kota Semarang. Sebelumnya perkenalkan saya Ayu dari Kataja Alaska. Kemudian ada teman saya Rosa dari Kataja Alaska. Kemudian Fidar dari Fajar Kataja. Dan terakhir ada Rita dari Kataja Alaska. Monggo Bu Ayu sama rombongan dari Karang Taruna Alaska, Mbak Ayu bersama Karang Taruna Alaska. Kami perkenalkan diri, kami adalah dari DHR 45 Tumingal. Tumingal adalah rombongan daripada Tugu, Mijen, dan Ngalian. Nah, itu adalah kita dari 3 kecamatan kepengurusan DHR 45 dari 3 kecamatan ya, di bawah lindungan atau mungkin di bawah penerbunya DHC 45 Kota Semarang. Yang pertama nama saya adalah Suwarno HS. Kemudian di samping saya ini adalah Bapak Parti. Di sampingnya adalah Ibu Rini, kemudian yang sebelahnya lagi Bapak Muhammad Ruswani, kemudian Bapak Eko. Itulah yang mendampingi kami di dalam pertemuan ini. Semoga pertemuan ini akan membawa yang berkah yang lebih baik. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya di tempat kami. Sebelumnya izin dari saya dan teman-teman mau wawancarai Bapak nih Pak. Apakah benar di Kota Semarang ini pernah terjadi pertempuran 5 hari di Kota Semarang Pak? Iya Mbak Ayu, jadi sepengetahuan saya adalah bahwa kami dari DHR ini adalah semua adalah penerus perjuangan 45 yang semuanya adalah hanya sedikit mengetahui sejarah perjuangan 45 karena kami semua ini adalah dilahirkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu kami adalah sebagai penerus
perjuangan 45 yang kita membudayakan jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan 45. Oleh karena itu dalam hari ini kalau nanti adik-adik atau mungkin anak-anak dari Karang Taruna ingin meneruskan dan mengetahui tentang kejadian yang ada di waktu ada perjuangan, khususnya di Kota Semarang juga ada pertempuran 5 hari di Semarang untuk mempertahankan Kota Semarang dari penjajahan dari Jepang. Yaitu bahwa Jepang itu masuk tahun 1942 setelah Belanda itu adalah menyerah kepada Jepang. Apakah ada tempat-tempat yang menjadi titik pertempuran dari Jepang ke Indonesia, Pak? Dan sekarang masih aktif gitu? Oh iya, kalau mungkin tempat-tempat ya sepengetahuan kami adalah tempatnya adalah yang sangat bersejarah. Itu khususnya adalah di Kota Semarang ini ada di Hulu, itu adalah sekarang menjadi tempat penjara yang dulu namanya penjara sekarang menjadi menjadi pemasyarakatan Kota Semarang. Kemudian ada yang ada di Karyadi sekarang menjadi rumah sakit itu. Kemudian juga nanti reservoir di di Siranda, juga yang ada di Jalan Jotodeto itu nanti di Kampung Batik. Kemudian juga ada di di Subokarti. Nah, untuk tempat-tempat itu sampai sekarang masih eksis untuk diberdayakan, sehingga tempat-tempat itu yang bersejarah itu tetap adalah dilestarikan. Kemudian di Hulu itu menjadi lembaga pemasyarakatan, khususnya lembaga pemasyarakatan wanita. Kemudian yang ada di Karyadi itu menjadi rumah sakit yang terbesar di Jawa Tengah. Kemudian di Subokarti itu menjadi pusat kesenian bagi para artinya seni kita yang setiap saat itu digelar wayang kulit di Subokarti itu. Kemudian kalau yang di Siranda masih tetap menjadi air untuk reservoir itu. Itulah yang mungkin sedikit sejarah yang perlu kami sampaikan. Apakah ada pesan buat generasi muda untuk menghargai dan menghormati jasa para pahlawan yang telah mempertahankan Kota Semarang ini, Pak? Iya. Nah, nanti pesan saya ya, nanti kami juga sebagai generasi penerus, kami harapkan para Karang Taruna itu pesan daripada para founding father, khususnya adalah para pejuang kemerdekaan, khususnya Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa itu ada pidatonya, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau meninggalkan sejarah yang disingkat Jasmira. Oleh karena itu sejarah itu harus kita pelajari dan kita kenang, supaya nanti kita tahu bahwa Indonesia berjuang sampai merdeka itu tidak begitu aja diberikan oleh orang lain, atau mungkin ada dimerdekakan sendiri oleh rakyat Indonesia yang nanti ada dipimpin oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini adalah kita nanti sudah bercucuran darah, dan kita itu ada perjuangan yang sangat panjang sekali. Oleh karena itu maka kepada generasi muda, agar supaya nanti jangan sampai nanti adalah kita itu meninggal sejarah, pelajari yang sejarah. Artinya sejarah perjuangan, khususnya sejarah Indonesia. Jangan sampai nanti ada kita lupa daripada sejarah. Oleh karena itu bahwa pesan daripada proklamator kita Bung Karno bahwa untuk berjuang untuk mengisi kemerdekaan, itu ada kemerdekaan adalah merupakan jembatan emas daripada rakyat Indonesia untuk diisi. Maka para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan antara lain dengan Indonesia mempunyai Trisakti. Trisakti adalah bahwa kita itu namanya berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berpribadian di bidang kebudayaan. Makanya politik Indonesia itu tidak mengenal blok kanan atau blok kiri atau blok barat, tidak, tapi adalah kita itu netral. Oleh karena itu
Kemudian kita adalah merdeka dari rakyat sendiri, bukan daripada negara lain. Kemudian bahwa ekonomi kita ekonomi yang berdikari. Jadi untuk kita memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia untuk kita lola sendiri. Nah, kemudian mengenai kebudayaan, bahwa sekarang itu bahwa Indonesia memiliki suatu suku yang tidak satu, suku bangsanya adalah banyak, bahasanya juga bermacam-macam, kemudian agamanya juga macam-macam. Sekarang agamanya kita ada 6 agama yang diakui pemerintah. Oleh karena itu, maka toleransi inilah yang harus dikemukakan untuk saling menghargai. Oleh karena itu, marilah kita sukseskan program pemerintah yang Trisakti tadi. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itulah yang mungkin pesan saya. Semoga nanti para generasi muda tidak nanti adalah patah semangat dan berjiwa nilai-nilai kejuangan 45. Monggo. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan? Ya. Sebenarnya terima kasih Pak atas informasi dari sejarah Kota Semarang ini. Ya. Terima kasih juga atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak. Ya. Mungkin itu yang dapat kami tanyakan Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya matur nuwun kepada para generasi khususnya para karang turuna yang ada di Alaska. Jadi itu nanti adalah semoga nanti adalah ini merupakan unit pemuda atau mungkin pemuda yang bisa nanti untuk memberikan contoh untuk kita memperjuangkan atau meneruskan nilai-nilai kejuangan 45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Yuk kita jalan-jalan. Ini dia lapas perempuan kelas 2A yang dulunya terkenal dengan penjara wanita buruh. Ini menjadi tempat pembunuhan tentara Jepang, 100 tentara Jepang. Disinilah reservoir Sinanda yang menjadi saksi kepahlawanan yang berkejaran karena saat itu tersiar kabar bahwa reservoir Sinanda ini diracun oleh tentara Jepang. Untuk memperingati 5 hari pertempuran di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945, dibangunlah monumen dan diresmikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953 yang disebut dengan Tugu Muda. Perlu diingat bahwa setiap tahun setelah perjuangan di Semarang selalu diperingati pada tanggal 14 Oktober untuk memperingati sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Oleh karena itu, setiap tanggal 14 Oktober diperingati untuk kita mengenang tempat-tempat yang dulu bersejarah itu. Jadi, tempat sejarah tersebut masih juga eksis hingga sekarang. Demikian tadi sekilas tentang pertempuran 5 hari di Semarang dan beberapa tempat yang menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia, khususnya Kota Semarang, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.